Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kabar buruk rasanya seperti tak pernah habis. Lama-lama optimisme bisa terkikis. Padahal roda sejarah terus saja bergerak, zaman tak sudi menunggu harapan yang mangkrak. Bukankah pesimisme adalah wabah berbahaya yang bisa menggerogoti elan vital Indonesia? Percayalah, banyak yang menolak berpangku tangan, yang terus bergerak tanpa peduli kiri dan kanan. Inilah Mata Najwa, manusia-manusia kuat. Usianya baru 22 tahun, tapi yang dilakukannya melampaui batas. Perempuan muda asal Papua Barat ini dijuluki sebagai penjaga hutan Tambrau. Atavia Momo dan Mince Momo adalah dua bersaudara asal kampung Ayapokiar, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Hampir saben hari keduanya kerap keluar masuk hutan belantara konservasi Tambrau. Mereka lebih dikenal oleh para peneliti yang mampir ke hutan Tambrau dan penduduk setempat sebagai penjaga hutan adat. Atavia berupaya menjaga kelestarian hutan dengan berbagi kepada sesama penduduk desa, supaya sadar menjaga hutan dan tak luput menanam benih sagu di hutan yang menjadi pangan utama mereka. Kalau masuk hutan berarti kita sudah tahu tempatnya, terus sayurnya, ikannya yang kita bisa ambil untuk digunakan untuk makan, yang bisa kita untuk dipelihara. Jadi tidak bisa mengambil semua untuk itu, tidak. Kali lain mereka juga sering menemani para peneliti yang penasaran dan menjelajahi keragaman hayati hutan Tambrau seluas 1,1 juta hektar. Kalau orang datang lebih senang lagi untuk antar ke tempat-tempat yang sudah ditunjukkan. Itu lebih senang lagi. Karena mereka bisa lihat ini, potensi ini bisa dilindungi baik-baik untuk saya punya anak, lebih lagi cucu, cece lagi bisa nikmati daerah-daerah sini lagi. Dan telah hadir di studio Mata Najwa langsung dari Papua Barat, Atavia Momo. Selamat malam, Atavia. Ya, malam. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Mata Najwa. Terima kasih sekali. Iya. Ingin dengar cerita Atavia. Jadi menjadi penjaga hutan itu sudah sejak kapan? Ya, sudah sejak dari dulu. Oh, yang dorang sampai sekarang. Yang pas yang mereka yang dapat Tom punya mama, terus saya. Jadi kita sudah betah di tempat daerah yang itu sudah. Jadi mama juga dulu menjaga hutan? Iya, mamanya dulu sudah jaga hutan, nenek juga. Sampai Oyang juga sudah jaga hutan. Jadi ini turun-menurun semuanya menjaga hutan? Iya. Dan sekarang Atavia dengan kakak? Kakaknya Vince. Kakaknya Vince? Iya. Jadi nanti anaknya Atavia juga akan menjaga hutan? Iya. Menjaga hutan. Jadi kalau menjaga hutan itu, apa yang Atavia lakukan di dalam hutan? Ya, menjaga hutan seperti kita saat masuk ke dalam hutan melihat burung-burung yang untuk namanya hias seperti cendrawasih, kakatua, elang, semua namanya burung-burung itu beberapa jenis itu semua ada. Atavia tahu itu? Ya, tahu. Jenis-jenisnya tahu? Jenis-jenisnya Bunyi-bunyinya juga tahu? Bunyi-bunyinya juga tahu. Bedanya burung cendrawasih sama elang itu bunyi-bunyinya tahu? Iya, bunyi-bunyinya tahu, tapi bunyinya beda. Jadi hampir setiap hari ada di hutan? Iya, setiap hari. Yang dilakukan jadi di hutan apa saja? Selain tadi melihat burung-burung, melihat jenis-jenis... Melihat burung-burung, selain itu mau ambil ini untuk bikin pekerjaan tangan sebagai wanita. Berarti ambil ini kan daun koba-koba. Foto gini, kembali, bakar, jahit seperti begini. Apa itu bikin ini. Atavia boleh lihat?
Ini namanya koba-koba, jadi yang utama ini sudah. Ini sudah. Oh, ini jadi tikar ya? Ya, Ini jadi Atavia tikar. buat? Ya, Oh. ini buat sendiri. Buat sendiri, cantik sekali. Itu juga? Ini juga, ini buat sendiri. Jadi Atavia masuk, kemudian mengambil bahan-bahan dan buat di rumah begitu Iya, sama buat. teman, sama saudara-saudara. Iya. Kalau yang dimakan juga sehari-hari mengambilnya dari hutan? Iya, ada yang ambil dari hutan, terus kita kan berkebun. Oh. Kalau ambil dari hutan seperti togok sagu. Selain togok sagu saja, kalau yang lain tidak ada. Kalau sayur-sayuran banyak. Yang tumbuh sendiri sudah dari alam itu banyak di hutan. Jadi kita bisa ambil sayur sendiri dari alam. Atavia mau tanya, kenapa menurut Atavia hutan harus kita jaga? Harus kita jaga supaya tidak boleh untuk merusak sembarang. Dan tidak boleh merusak liar itu sembarang. Dilindungi dengan baik supaya besok lusa kita nikmati anak cucunya. Makanya kita penelitian keragaman wisata menuju para wisata supaya melindungi hutan dan alamnya untuk lebih baik lagi dari masa depan. Untuk masa depan kita. Jadi nenek Atavia, ibu, kakak Atavia semuanya melakukan sukarela. Iya. Sukarela karena cinta hutan. Iya. Karena memang hidupnya di hutan. Iya. Di hutan dan dari hutan. Tadi Atavia bilang harus dijaga supaya tidak ada yang merusak. Ada yang pernah mau coba-coba merusak hutan? Belum. Belum. Takut sama Atavia mungkin? Ada penjaganya. Jadi tidak pernah ketemu orang yang berusaha Iya, merusak? belum pernah. Belum pernah. Tapi Atavia juga menemani peneliti yang datang untuk melihat ekosistem hutan Tambrau. Atavia juga menemani menjadi guide. Iya. Iya, apa biasanya kalau ditemani? Melakukan apa? Melakukan waktu saat penelitian mereka melakukan melihat burung. Melihat burung, berapa jenis burung yang ada di situ, berapa jenis katak yang ada di situ, berapa jenis ular yang ada di situ untuk penelitian. Dan Atavia yang mendampingi. Iya. Yang jagain peneliti-peneliti Atavia ya? Iya. Baik. Saya ingin hadir juga di Mata Najwa seorang pengajar Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB, Ibu Mirza Dikari Kusrini. Selamat malam Ibu Mirza. Ibu Mirza salah seorang peneliti yang tadi disebutkan sempat datang Ya, dan benar. melihat, sempat berinteraksi juga dengan Atavia. Betul, saya sempat seminggu di Kampung Ayah Pokiar dan bertemu dengan Mama Atavia juga. Bagaimana keseharian waktu itu? Bisa gambarkan ke kami, Mama Atavia ini melakukan apa di sana? Ya, jadi mama-mama di sana sangat hebat sekali karena mereka bukan saja mengurus rumah tangga tapi juga membantu kami para peneliti sehingga kalau saya kebetulan penelitiannya katak dan reptil dan pengamatannya itu malam hari dan mama-mama ini ikut membantu malam hari pergi ke lapang. Sementara kalau pagi itu ikut dengan peneliti burung dan mereka sangat sigap sekali karena mereka bisa menunjukkan kira-kira di mana tempatnya dan kalau saya tanya misalkan tahu nggak jenis ini, oh itu ada di mana begitu. Jadi sangat membantu sekali. Jadi sangat hafal. Sangat hafal. Sangat ya. hafal hutan dan segala isinya. Betul, karena itu tampaknya memang bagian dari hidup mereka ya. Jadi mereka sangat tahu sekali. Jadi sudah. Menurut Bu Mirza, bagaimana sih peran Mama Atavia dan warga yang lain untuk bisa dimaksimalkan menjaga ekosistem hutan kita? Saya rasa mereka sudah melakukan kegiatan yang sangat baik sekali karena mereka menyadari bahwa hutan itu adalah bagian dari hidup. Tapi dengan perkembangan Papua sehingga aksesnya lebih mudah, tentunya kami menginginkan dari masyarakat Papua juga mau tetap menjaga tidak tergoda ya oleh rayuan lah istilahnya dari luar supaya mereka mengambil sumber dayanya. Jadi itu yang paling penting saya rasa. Terima kasih Bu Mirza. Jadi Atavia jangan mau digoda dari luar, tetap menjaga kelestarian hutan. Itu juga yang Atavia ingin lakukan terus. Iya. Iya. Banyak yang menggoda? Tidak. Tidak ada. Kalaupun digoda pasti mempan ya. Ya, kalau digoda pasti saja. Kalau Bertindak tidak boleh melakukan hal seperti begitu karena kita siap menjaga hutan. siap menjaga hutan. Kalau tamu datang, saya datang boleh, Mama? Iya, Boleh. itu kita siap 100%. Siap 100%. Saya dengar biasanya kalau ada tamu datang ada penyambutan, Mama. Iya, ada. Seperti apa itu?
Seperti saat pertama kali mereka masuk kan kita bikin gapura. Setelah gapura kita bikin adat. Setelah adat langsung tarian masuk. Ada tarian? Ya, ada tarian untuk penjemputan antar sampai pas mereka punya tempat yang untuk menginap. Boleh ditunjukkan tariannya? Bisa. Boleh ya? Kita lihat ya tarian penyambutan ya. Apa cerita, apa itu? Terjemahannya apa? Kalau itu tarian penjemputan saat mereka pertama kali masuk kan mereka tidak tahu tempatnya, terus letaknya tempat burung bermain ini, jadi harus kita yang kunjung. Jadi kalau kata yang nama berarti mereka datang. Kalau Thais berarti saya yang bawa kasih tunjuk. Macam Matiaf Musom berarti itu sarangnya untuk cendrawasih bermain. Kalau Jose Yisom berarti itu tempatnya untuk belarotan bermain. Belarotan bermain. Yeah. Jadi itu artinya. Yeah. Itu artinya. Baik, terima kasih banyak sudah datang ke Mata Najwa. Iya, tapi sebelum itu saya juga minta terima kasih sudah kasih kesempatan untuk saya datang langsung wawancara di sini, dan saya mewakili Kabupaten Tambrau, Distrik Media untuk memproseskan kegiatan pariwisata yang kita mau laksanakan ini bisa maju. Amin, insya Allah. Dan sebelum itu juga saya kasih hadiah buat Mata Najwa. Oh, makasih hadiah. Saya mewakili Kabupaten Tambrau, khususnya kegiatan yang sudah dilaksanakan Distrik Meyah, Kampung Aibogyar. Kita kasih hadiah buat Mata Najwa. Makasih banyak. Terima kasih Mama. Terima kasih. Pak Jokowi punya kartu sehat, saya juga punya kartu pintar. Wes. Ya. Yang mana mahasiswa yang ada di Ponggok ini, kami beri uang beasiswa 300.000 per bulan.